Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil karami wal jud. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat memiliki kedudukan yang mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak zakat memiliki posisi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata zakat itu yang pertama, bahwa zakat merupakan salah satu pilar dari 5 pilar di dalam agama kita, agama Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa saumi Ramadan. Islam didirikan di atas 5 pilar. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat ibadah haji, dan yang terakhir, yang kelima adalah saum Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata zakat di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara perintah zakat dengan perintah sholat. Bahkan lebih jauh, Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa ada tiga ayat makrunah, yaitu ayat yang senantiasa beriringan, yaitu ayat yang senantiasa bertalian, yaitu ayat yang merupakan satu kesatuan, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Satu dari 3 ayat makrunah tersebut adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka ketika seseorang menunaikan sholat tetapi tidak dibarengi dan tidak diiringi dengan menunaikan zakat, maka sekali-kali sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, ketika kita menunaikan zakat tetapi tidak diawali dengan menunaikan sholat, maka jangan diharap zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibadah kita ingin diterima, sholat kita ingin diterima oleh Allah, maka harus diawali dengan sholat. Begitupun sebaliknya, ketika sholat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan dengan menunaikan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an tidak kurang sebanyak 82 kali, di dalam 15 surat dan di dalam 26 ayat kata zakat disebutkan. Kemudian yang ketiga, ternyata zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Yang pertama, dimensi vertikal, atau dalam bahasa Al-Quran
disebut dengan hablum minallah. Zakat merupakan perwujudan keimanan, merupakan perwujudan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus merupakan salah satu instrumen sebagai pensucian terhadap dosa dan juga sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam rohani kita. Semisal zakat membersihkan dari sifat kikir, sifat hubbul mal, cinta yang berlebihan terhadap harta, sifat tamak dan rakus, dan sifat-sifat tercela lainnya. Sementara dimensi horizontal ataupun dalam bahasa istilah Al-Quran disebut dengan hablum minan nas, maka zakat merupakan ibadah yang berorientasi kepada salah satu upaya untuk mengharmonisasi kondisi sosial pada masyarakat, sehingga tumbuhlah dan muncul sifat saling mengasihi, saling mencintai, senasib dan sepenanggungan, dan akhirnya mereduksi kesenjangan sosial dan konflik di dalam masyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau zakat kita coba tinjau dari sisi makna ataupun arti, zakat ditinjau dari makna secara etimologi ataupun secara bahasa, paling tidak bermakna 4 hal. Yang pertama, zakat berarti al-barokah. Kemudian yang kedua, zakat berarti an-nubuwwu waz-ziyadah. Yang ketiga, zakat berarti juga as-sholah. Dan yang keempat, sholat juga berarti toharoh ataupun tohur. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat diartikan al-barokah, yaitu adalah keberkahan. Maka setiap harta yang dikeluarkan zakatnya diyakini dan harus diyakini oleh kita bahwa harta tersebut akan senantiasa berkah. Harta tersebut akan senantiasa mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberkahan ini akan senantiasa bertambah dan bertambah terus. Keberkahan karena pada hakikatnya arti berkah adalah ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang senantiasa bertambah dan bertambah. Hal ini senada dengan doa ketika menerima zakat. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma arham wa barik lahum. Ya Allah, taburkan kasih sayang, taburkan rahmat, dan taburkan keberkahan bagi mereka yang melaksanakan menunaikan zakat ataupun mezaki. Kemudian yang kedua, zakat pun bisa berarti an-numuwwu waz-ziyadah, yaitu tumbuh, berkembang dan bertambah. Ketika harta kita dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan senantiasa tumbuh berkembang. Maka harta tersebut akan senantiasa bertambah dan bertambah. Memang dalam logika matematis, ketika kita berzakat, maka harta kita akan berkurang. Tetapi subhanallah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang berbalik.
ma naqasat shadaqatun min malin. Harta yang dikeluarkan zakatnya, maka sekali-kali tidak akan pernah berkurang. Malah sebaliknya, ketika harta kita dikeluarkan zakatnya, maka ini akan menjadi harta yang terus bertambah dan bertambah, naik dan naik, bahkan bertambah dalam kebaikan, bertambah dalam keberkahan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zakat juga bisa berarti as-shalah, yaitu beres ataupun keberesan. Seseorang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya dari harta yang dimilikinya, maka harta tersebut adalah harta yang beres. Harta yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam masalah. Akan dijauhkan dari sejumlah problema. Seperti halnya dijauhkan dari kemalingan, dijauhkan dari perampokan. Hartanya tidak akan dicopet, hartanya tidak akan dipaling. Dan kalaupun ia seorang pengusaha, maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebangkrutan karena hartanya telah dikeluarkan zakatnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, harta juga bisa berarti tohur ataupun toharoh, yang berarti suci dan bersih. Harta yang kita miliki ketika dikeluarkan zakatnya, maka yakin ini menjadi harta yang bersih. Ini menjadi harta yang suci. Suci dari hak-hak orang lain. Bersih diri kita, jiwa kita dari dosa dan kesalahan. Maka ketika harta kita sudah dikeluarkan, maka ini menjadi harta yang bersih dan suci. Dan ini senada dengan doa Imam Asy-Syafi'i ketika menerima zakat. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala terhadap zakat yang telah dikeluarkan. Dan semoga Allah memberkahi terhadap harta yang masih tersisa. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bersih, suci dosa yang ada pada kalian. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hikmah zakat ataupun fungsi zakat. Ternyata zakat merupakan ibadah yang syarat dengan hikmah. Lalu apa yang menjadi hikmah diperintahkan zakat kepada kita? Di dalam Al-Quran surat 9, itu surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Karena dengan zakat akan membersihkan mereka, akan mensucikan mereka, dan akan memberikan ketenangan kepada mereka. Maka doakanlah mereka, dan Allah, Rabb yang maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sababun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Ini berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah pernah mengadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, aku memiliki harta yang banyak, maka ambillah, kemudian keluarkanlah sedekahnya dan atas nama aku, dan kemudian tolong doakan oleh engkau ya Rasulullah." Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Lubabah, "Mohon maaf Abu Lubabah, sesungguhnya aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta siapapun." Maka seketika turunlah ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 103, yaitu tentang perintah zakat. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam Ali As-Sobuni di dalam tafsirnya Sofwatut Tafasir. Ayakhud ya Muhammad min haula'il ladzina a'tarafu bidzunubihim shadaqah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, ambillah olehmu dari mereka orang-orang yang berdosa, yaitu ambillah zakatnya." Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi ada 3 hikmah yang dapat kita ambil berkenaan dengan zakat ini. Yang pertama adalah tutahhiruhum, yaitu membersihkan mereka. Hikmah zakat yang pertama, bahwa ketika zakat ditunaikan, maka yakin ini akan membersihkan terhadap dosa-dosa orang yang mengeluarkan zakat ataupun muzaki. Kemudian yang kedua, dengan berzakat akan membersihkan terhadap harta-harta mereka. Dengan berzakat akan bersih hartanya dari hak orang lain. Dengan berzakat hartanya akan bersih dari hak saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Dengan berzakat harta kita akan bersih dari hak-hak saudara-saudara kita yang lemah dan tidak berdaya. Dengan berzakat harta kita akan bersih dari hak orang-orang yang kedinginan karena tidur hanya beralaskan koran. Akan bersih dari hak orang-orang yang kepanasan dan kehujanan karena tidak punya tempat tinggal. Dan dengan berzakat harta kita akan bersih dari hak orang lain, dari hak saudara-saudara kita yang senantiasa menahan rintihan sakit perutnya karena menahan lapar, sudah beberapa hari tidak makan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, dengan berzakat hati, dengan berzakat maka akan mampu mensucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit ataupun sifat-sifat tercela.
yang dalam ayat tadi disebutkan dengan istilah tuzakkihim. Zakat mampu mensucikan jiwa kita, batin kita dari penyakit-penyakit rohani, dari sifat-sifat tercela. Seperti halnya tamak bin rakus alias serakah. Kemudian akan disucikan, dibersihkan dari sifat bahil, pelit, cap jahe, meregehese. Kemudian akan dijauhkan dari sifat hubbul mal, yaitu cinta terhadap harta yang berlebihan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hikmah dari kewajiban zakat ini adalah sakanul lahum, yaitu mampu memberikan ketenangan terhadap mereka. Dengan berzakat, maka ini akan mampu memberikan ketenangan terhadap batinnya. Dengan berzakat akan mampu memberikan ketenteraman terhadap jiwanya. Maka pendek kata, seorang yang senantiasa berzakat, batin dan jiwanya akan senantiasa tenang dan tentram. Maka di dalam mengarungi hidup dan kehidupannya akan penuh dengan kebahagiaan. Karena ketika tenang batinnya, tentram jiwanya, maka lahir dan batinnya akan senantiasa sehat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hambanya, menjadi hamba penunai zakat. Sehingga ketika kita menjadi hamba Allah penunai zakat, maka insya Allah kita lahir dan batin kita akan selalu sehat. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, wali faraidika muaddin, walis salati hafidhin, walis zakati fa'ilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Jadikan diri kami sebagai pelaksana terhadap perintah-perintah-Mu. Dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba Engkau yang senantiasa memelihara dan menjaga sholat kami. Dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba Engkau yang senantiasa istiqomah menunaikan zakat-zakat kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, memiliki harta bukan untuk sombong, tetapi memiliki harta untuk menolong. Bahagia bukan terletak pada materi, tetapi bahagia terletak ataupun ada dalam hati. Kaya materi dan kaya hati, inilah yang sejati dan hakiki. Seperti halnya Raja Sulaiman, seorang nabi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.